Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini kita mau bahas soal beberapa berita yang cukup menarik. Yang pertama kita mau bahas soal si Goto ya. Kemarin baru aja tuh si Gojek dan Tokopedia yang habis belum lama ini merging mengakuisisi juga tuh tentang PT Crypto Maxima Coin. Nanti kita bahas itu tentang adopsinya mereka gimana sih nanti kalau masuk ke kripto. Apakah beneran bagus atau cuman gimmick? Terus kita ngomongin soal Mt. Gox. Kemarin kan ada banyak beberapa berita yang seliweran. Ada yang benar, ada yang salah. Ada beberapa orang mulai takut FAT karena dipikir bakal ngedump Bitcoin. Terus sama terakhir kita bakal ngomongin soal Michael Saylor nih. Katanya kena gugatan dia karena penipuan pajak. Katanya udah lama nggak bayar. Jadi akan kita bahas 3 berita itu yang cukup menarik. Mungkin ada banyak misinformasi, jadi kami berusaha untuk membagikan yang akuratnya di sini seperti apa. Kalau kalian mau tahu tentang itu semua, kalian bisa tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama, kalau misalkan kalian kemarin udah ngeliat di Instagram kami, kita ngepost kan ya. Di Instagram, di semua medsos juga sih, sama di website juga ada. Jadi di Instagram kalian bisa lihat, masuk ke dunia kripto, si Goto akuisisi PT Crypto Maxima Coin. Terus kita di deskripsinya tuh malah tanya gitu kan, apa pendapat kalian? Soalnya kita sendiri pun belum pernah dengar kan soal Maxima sebelumnya. Dan kalau dengar-dengar katanya baru dapat izin Bapepti pun baru tahun ini, tahun 2022. Terus kita nanya, kira-kira apa ya langkah mereka selanjutnya dan plan untuk ultimate-nya itu akhirnya apa sih yang ada di pikiran Goto untuk nanti adopsi kripto apa sih? Dan apa aja yang mungkin relevan masuk akal buat kita para penggunanya, para pengguna Gojek dan Tokopedia. Nanti kita akan lihat itu di situ ada beberapa komentar. Kalau kita mau lihat informasinya secara umum dulu ada di website kami di republikrupiah.com. Ini udah ada tulisan tentang Goto yang masuk ke dunia kripto lewat akuisisi mereka. Jadi kalau kita baca di sini ya, si Gojek Tokopedia itu kemarin dalam laporan keuangannya pas dilaporin ke Bursa Efek Indonesia atau BEI itu terlihat bahwa mereka ngakuisisinya tuh 100% dari saham PT Crypto Maxima Coin. Total nilainya tuh sampai 124 miliar rupiah. Nah, akuisisinya pun ini dilakukan lewat anak perusahaannya Goto sendiri, yaitu si PT Dompet Karya Anak Bangsa. Kalau kalian tahu ya si GoPay-nya juga. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, itu ditujukan sebagai, kalau menurut sekretarisnya, perluasan kegiatan usaha perseroan. Dan PT Maxima Coin sendiri, kemarin kalau kita lihat di medsos banyak yang bingung. Itu Maxima Coin kok baru dengar? Exchange apa? Dari mana? Dan websitenya gimana? Ternyata kalau misalkan kita ngelihat ya, ini kan di sini tulisannya, ada membuka websitenya cryptomaxima.com, munculnya coming soon. Nah, kita bisa buka nih. Jadi kalau untuk websitenya sendiri pun masih coming soon. Tulisannya masih kita kerja keras untuk memberikan kalian pengalaman yang terbaik. Tapi yang menarik adalah kripto yang muncul cuman Bitcoin sama Dash. Jadi kayak yang bener-bener Dash-nya itu kan ya udah termasuk yang jadul ya, koin privasi dulu. Nah, kalau untuk kita ngelihat exchange-nya sendiri belum ada, tapi udah dapat izin Bapepti. Ada beberapa komentar kemarin di Twitter dan Instagram, apakah mereka memang cuman beli izinnya doang? Kita nggak tahu ya untuk itu, karena memang bener-bener cuma masih bertanya-tanya. Terus kalau kita lanjutin di sini, dengan akuisisinya mungkin adopsi kripto jadi mengalami kemajuan. Ada salah satu wakil menteri perdagangan RI, si Jerry Sambuaga, yang kemarin juga ikutan di Coinvest kita. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton video Coinvest-nya di YouTube kami. Itu bilang kalau nilai transaksi kripto pun mencapai 64,9 triliun rupiah. Sementara untuk Desembernya yang 2021-nya itu udah sampai 859,4 triliun. Jadi itu jumlahnya udah naik 1200%. Benar-benar lebih dari 10 kali lipatnya. Dan jumlah nasabah aset kripto pun naik. Sementara investor saham hanya ada 8 juta. Di kripto 14 jutaan. Jadi kalau kita bisa melihat ya, mungkin kita ngeliat komentar aja ya sekarang. Ada beberapa komentar yang menarik di Twitter dan di Telegram. Mungkin kita bisa lihat menurut pendapat-pendapat teman-teman di komunitas publik itu seperti apa sih. Kalau kita ngeliat di Telegram kita, di Telegram RR, itu ada salah satu komentar yang bilang, ini bakal membuat token baru nih. Itu juga beberapa komentar yang banyak. Ada banyak yang bilang mungkin bakal ngeluarin token kripto, atau mungkin bakal bikin stablecoin. Entah itu kayak GIDR gitu kan, Goto IDR atau apalah. Terus ditanya, cocok untuk serok atau gimana nih? Atau mungkin hanya hype besar seperti toko kripto. Cuman ini sampai sebutin merek sih, dibilang gak berharap sama produk lokal, take out aja nyungsep. Terus dibilang siapin dana aja, ambil hype waktu jual ATH, mumpung masih belum nih gitu kan. Tapi ada banyak juga yang ngomong kayak tadi,
masih asing dia dengan Maxima ini, exchange atau apa. Ya kalau udah mendapatkan izin BAPEP-nya sih udah, cuman masih belum ada, aplikasi belum, website juga belum seperti yang kita lihat tadi. Terus dibilangnya ya udah ini masih coming soon. Nah, tapi kalau kita masih beralih ke yang Twitternya, ada banyak komentar yang menarik juga. Ada yang bertanya-tanya, apakah nanti kita bisa bayar Gojek pakai kripto nih? Misalkan kita order makanan bisa pakai kripto, atau mungkin pakai beberapa aset lain atau stablecoin. Itu beberapa pertanyaan orang. Terus ada yang berkomentar, adopsi massal udah dimulai nih, semua akan kripto pada waktunya, katanya mereka. Terus ada beberapa akun Twitter lain juga yang pada komentar. Terus ada yang ngomong ini memang investasi yang bagus untuk ke teknologi gitu kan. Terus ada yang bilang kalau misalkan kayak yang tadi kita sebutin ya, exchange Maximnya kan baru terbit izinnya awal tahun 2022, belum muncul nih di Play Store. Terus dibilang kalau misalkan ini siapa tahu cuman beli izinnya gitu kan. Kalau dilanjut di Twitter pun ada beberapa komentar lain yang cukup menarik. Dibilang nama exchange-nya itu aneh, tapi klaimnya udah exchange terdaftar di Bapepti. Terus ada yang banyak, pokoknya komentar paling banyak itu Maxima Coin itu apa gitu. Bahkan beberapa orang yang cukup ternama juga di industri kripto di Indonesia juga pada komennya gitu. Maxima Coin apa? Memang bener-bener baru asing gitu kan. Kalau kayak Indodax, toko kripto, Pintu, Rekeningku, dan nama-nama lain tuh kan bener-bener udah besar, orang-orang juga tahu. Nah terus nih ada tanya-tanyaan juga, ini kabar baik nggak? Terus ada yang jawab, nope, ini cuma cara Goto untuk cari tambahan nutup utang perusahaan setelah saham Goto gagal IPO. Waduh, bener-bener belak-belakan ya. Jadi memanfaatkan hype masyarakat yang lagi doyan cryptocurrency. Terus ada yang ngomong malah jadikan asik pembelajaran. Terus ya udahlah, kita kalau ngeliat di komentar tuh banyak memang ya. Kalau udah di internet namanya netizen Indonesia, kita juga udah nggak kaget ya, udah nggak ada filternya memang kadang kalau komentar. Terus ada yang ngomong juga nih, ada beberapa hal yang cukup menarik kalau dipikirin. Ini kan ada salah satu juga, mungkin ada banyak juga dari audiens kita yang nonton yang merupakan driver juga kemarin bilang waktu di sahamnya dapat cipratannya gitu kan. Nah kalau kita ngomongin soal akuisisi dengan kripto, mungkin akankah mereka bikin token? Dapat nggak cipratan tokennya tuh? Gitu kan, soalnya kemarin dapat. Terus ada yang berkomentar, hotelier kripto ini di Twitter biasanya sebelum ICO distribusi pertama itu ke internal dan mitra-mitranya. Terus ada yang ngomong, iya Suhu, semoga nih di saham aja dapat kemarin. Jadi kalau misalkan di token kripto juga dapat kan cukup menarik. Tapi ingat ya guys, ini semua bener-bener cuman kita ngobrolin aja, ngelihat yang di medsos itu, kita cek ombak kayak apa sih respon orang-orang, pertanyaannya apa yang relevan buat mereka, apa yang masuk akal buat mereka, produknya apa yang keluar. Tapi untuk finalitas sendiri masih banyak yang belum keluar, website belum ada, aplikasi belum ada, dan kita pun nggak bisa langsung bener-bener ngejudge kan ini mereka cuma beli izin atau mereka cuma melakukan ini biar tetap relevan. Kita bener-bener harus melihat nanti ke depannya. Semoga aja yang bener-bener terjadi itu memang adopsi yang bullish untuk kripto. Semoga aja memang hal yang untuk long term gitu kan, bukan cuma untuk memanfaatkan hype yang jangka pendek. Karena ya kalau misalkan kita lihat Gojek dan Tokopedia dengan mergingnya Goto, ini merupakan aplikasi yang dipakai banyak banget sama orang Indonesia secara harian. Oke lah, memang ada banyak kompetitor lain, ada Grab juga, ada OVO, ada Shopee, ada macam-macam lah yang beda-beda. Cuman mereka kan dua dengan basis pengguna yang juga besar gitu kan. Dan kalau misalkan kita melihat potensinya, bisa dibilang potensinya gede. Cuman ke arah mana itu yang kita belum tahu. Ke arah yang benar-benar bullish untuk jangka panjang atau ke arah yang hanya untuk jangka pendek aja. Semoga kita bisa dapat beberapa pandangan dan klarifikasi lanjut lebih dalam waktu segera ya. Kalau misalkan kalian punya pendapat, kira-kira pertanyaan tadi ya, kalau misalkan kita buka lagi pertanyaannya, mungkin kalian bisa komen di YouTube di bawah ini nih, pendapat kalian apa, terus kira-kira langkah mereka apa ya selanjutnya, ultimate plan-nya yang dipikiran Goto tuh apa sih nanti pada akhirnya, terus adopsi apa yang menurut kalian tuh relevan, masuk akal lah buat Indonesia, nggak usah yang muluk-muluk yang aneh-aneh. Kemarin kalau nggak salah juga sempat ngeliat di Twitter, tapi nggak sempat saya screenshot sih untuk komentarnya, itu ada yang ngomong gini, bahkan Meta dengan valuasi yang gede aja gagal gitu kan di industri ini. Ya bukan gagal, cuman kayak bener-bener ngelihat kemarin dibully. Lihat nggak di Instagram dibully pas si Mark Zuckerberg ngeluarin gambar Meta, gara-gara metaverse-nya gambar grafiknya jelek banget padahal duitnya banyak gitu kan, industrinya gede. Nah terus gimana dengan Goto yang cuman bermain di ranah lokal? Ada yang komentar gitu juga kemarin. Jadi ya kita bener-bener cuma bisa komentar dan kalian bisa kasih pendapatnya di bawah, karena kita masih banyak yang belum tahu. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana.
Oke, kalau kita beralih ke yang hal berikutnya itu tentang misinformasi terkait Mt. Gox. Mt. Gox Exchange yang kemarin bener-bener jatuh, yang bikin salah satu pemicunya sih untuk bear market di siklus sebelumnya, yang kemudian berseliweran. Ada banyak yang ngomong dumping, Mt. Gox bakal ngirimin 140.000 Bitcoin nih kepada para nasabahnya yang sebelumnya atau para kreditornya yang kemarin bener-bener ya si Mt. Gox itu berhutang ke para kreditor gitu kan. Nah, gimana kalau kita ngelihat langsung dari salah satu kreditornya aja? Pengalamannya itu sebenarnya cukup menarik. Ini kita sampai nge-quote tweet di Twitter gitu kan. Gara-gara banyak orang yang langsung kena FUD, kena sentimen negatif, berpikir ini beneran terjadi. Padahal sebenarnya enggak. Mt. Gox itu tidak mendistribusikan 140.000 Bitcoin di tanggal 15 September. Enggak, tapi orang-orang pada bilang seolah-olah itu benar. Kenapa enggak? Mt. Gox mau kirim refundnya itu kemana? Masalahnya ada ribuan orang yang jadi korban waktu itu. Dan sekarang udah 8 tahunan lebih gitu kan, yang kita nggak tahu para nasabahnya kemana, kreditornya pada kemana aja, informasinya apa, mau dikirim kemana, kontak emailnya gimana, detail perbankannya gimana, atau alamat kriptonya gimana, mau dikirim kemana refundnya. Itu pertanyaan yang belum terjawab. Gimana caranya Mt. Gox mengembalikan 140.000 Bitcoin ke nasabah yang mereka sendiri pun nggak tahu ada di mana dan akunnya gimana. Jadi dia bilang nih di sini, di pengumumannya aja udah jelas gitu kan. Eric Wall ini merupakan salah satu Bitcoiner yang sudah OG. Udah dari tahun 2010-2013an lah, pokoknya di awal-awal dia udah bener-bener stack numpukan Bitcoin sudah sejak lama. Dan dia ngomong, pengumumannya pun udah keluar hari ini di tanggal 31 Agustus. Ya ini waktu kami record tanggal 31 Agustus sih. Tapi kalau misalkan kalian nontonnya hari Jumat malam pasti udah lewat, udah tanggal 2 September. Nah, di sini diomongin itu tanggalnya itu cuman tanggal terkait terakhir kali kalian bisa ngeklaim itu. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada banyak misinformasi jangan langsung dipercaya, guys. Ada yang bilang kayak ngedam 140.000 Bitcoin dikasih. Karena harus lihat-lihat dulu dari segi kreditor bener nggak? Apakah informasinya itu tepat? Terus dari segi informasi datanya itu mana aja yang berkata bahwa mereka akan ngedam? Karena di sini di pengumuman yang di mountgox.com sendiri di PDF-nya tahun 2022 31 Agustus yang hari ini itu dibilangnya bukan ngomong September 15 kita bakal mendistribusikan 140.000 koin. Enggak ngomong itu. Ngomongnya itu apa sih? Cuman ngasih periode untuk bisa nge-settle semua proses ini. Nah, caranya itu gimana? Si Eric Wall ngasih tahu lebih lanjut. Mt. Gox itu butuh detail bank orang-orangnya, nasabah korbannya, dan perlu detail exchange-nya dari ribuan orang. Berapa lama itu makan waktu? Nggak ada yang tahu. Itu butuh waktu yang jelas. Bisa mingguan, bisa bulanan, nggak ada yang tahu. Jadi bisa bahkan lebih lama. Dan sebelum Mt. Gox punya informasi itu, mereka ya nggak bisa ngirimin 140.000 Bitcoin. Karena mereka nggak tahu mau dikirim kemana. Itu kan pertanyaannya. Kalau mereka nggak tahu info bank kita, gimana kita? Misalkan nih saya korban nasabahnya dari Mt. Gox yang kemudian kemarin jatuh, terus saya bakal dapat refund. Kalau saya dapat refund tapi saya nggak ngasih tahu dia akun bank saya yang terkini, terus dia mau ngirim ke saya gimana caranya? Gitu kan pertanyaannya, logikanya aja. Terus akhirnya jadi ketahuan nih kalau ya udah Mt. Gox nggak ada namanya pengumuman bahwa mereka bakal ngedam sedemikian besar Bitcoin. Dan juga banyak sebenarnya kreditor Bitcoin itu yang pada berpikir bahwa mereka sebenarnya juga nggak pengen ngedam. Bahkan dapat pun sekarang harganya belum bener-bener kayak signifikan untuk bisa cuan gitu kan. Meskipun memang udah berpuluh-puluh kali lipat sejak mereka awal punya. Cuman kayak ada yang bilang ini, kayak si Eric Wall sendiri bilang, I'm not selling karena harganya belum atraktif untuk dijual sekarang. Lebih baik beli daripada ngejual, nambah tumpukannya, nanti dijualnya pas sudah buluran lagi. Nah, terus ini ada gambarnya juga buktinya nih, kehidupan seorang kreditor Mt. Gox. Jadi kalau dia bakal dapat refund dari Mt. Gox itu kehidupannya ribet. Tahu nggak ribetnya apa? Kalau misalkan kita zoom ya gambarnya, ini semua gara-gara Mt. Gox kan dulu di Jepang ya. Jadi gambarnya ini apa gambar lagi? Dokumentasinya yang perlu mereka siapkan untuk bisa nge-refund dan nge-claim Bitcoinnya itu bener-bener dalam bahasa Jepang. Dan kalau ada terjemahannya dalam bahasa Inggris pun bahasa Inggrisnya yang jelek grammarnya, nggak yang bagus. Jadi sulit dipahami dan kreditor Mt. Gox bener-bener pusing juga untuk ngelakuin hal ini. Dan akhirnya kita jadi tahu kan, untuk orang-orang yang bakal ngeklaim 140.000 Bitcoin itu atau berapalah jumlahnya, itu masih butuh waktu. Jadi bukan langsung bener-bener semua dikirimin ngedam karena mau dikirim kemana gitu kan.
Jadi itu sih kurang lebihnya terkait misinformasi dari Mt. Gox sendiri. Kita harus berhati-hati guys, jangan sampai kita kemakan hal yang FUD, sentimen negatif sebelum kita cross check, sebelum kita lihat informasi yang sebenarnya, terus kita udah keburu-buru ngejual gara-gara panik padahal beritanya nggak benar, gitu kan. Jadi kurang lebih itu sih untuk klarifikasi terkait Mt. Gox. Terus kalau kita ngeliat berikutnya tentang Michael Saylor, kemarin sayangnya dia kena gugatan bahwa dia melakukan penipuan pajak, tax fraud. Tapi yang lucu apa? Yang lucu tuh rada hipokrit sih. Kalau kalian ngikutin Michael Saylor beberapa waktu terakhir ini, dia sempat entah antara di podcast atau di videonya sendiri atau bahkan dia nge-tweet itu dia bener-bener kayak berusaha untuk apa ya intinya? Kayak seneng lah, deket banget sama SEC untuk bisa bikin SEC ngeklaim bahwa Ethereum itu adalah sekuritas. Oke, jadi kayak dari sisi yang pertama ini dia seolah-olah kayak ya udahlah ngikutin nama pemerintah gitu kan. Kalau pemerintah bilang itu sekuritas ya dia seneng sekuritas. Tapi sampai dibikin meme-nya nih. Kalau dari SEC aja dia bener-bener berusaha deket biar bisa ngeklaim itu tuh sekuritas, tapi kenapa dari IRS-nya untuk bagian perpajakan di Amerika Serikat dia nggak bayar gitu kan. Jadi sampai dibikin memes-nya, kok hipokrit, kenapa munafik gitu kan. Yang satu suka sama pemerintah, bilang kalau oh ya udah ngikut sama SEC, ini sekuritas, semua altcoins itu sampah bla 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 bla. Tapi kalau soal pembayaran pajak dia berusaha kabur dari pemerintah untuk evade tax kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu kan. Istilahnya gimana sih? Kenapa kok dia sampai bisa digugat nggak bayar pajak? Ini ada tulisannya di sini, si Carl Eresin itu yang dia bilang hari ini, ya waktu kami record ini sih tanggal 1 September, dia ngegugat Michael Saylor, seorang bilioner eksekutif teknologi. Dia itu malah nggak bayar pajaknya karena pura-pura tinggal di Florida gitu. Jadi kayak istilahnya ya kayak saya tinggal, ya tapi beda sih kalau misalkan di Indonesia. Oke lah nggak jadi, soalnya kalau di Indonesia bukan negara bagian kayak di Amerika. Di Amerika kan ada negara bagian yang banyak. Nah kalau di Indonesia nggak ada. Jadi intinya kayak dia tinggal di satu tempat yang sebenarnya taxnya tuh lebih tinggi, tapi dia pura-pura tinggal di tempat lain biar dia dapat taxnya yang lebih rendah. Tapi bahkan dari DC itu pun dia jadi nggak bayar pajak gara-gara pura-pura tinggal di distrik yang beda. Akhirnya dibilangnya tax fraud, penipuan pajak. Terus dibilang di sini yang digugat perusahaannya juga, MicroStrategy juga kena gugatan gara-gara ada ya conspiring untuk membantu Michael Saylor biar nggak bayar pajak dengan sampai nilainya tuh ratusan jutaan dolar yang sebenarnya dia hasilkan selama tinggal di DC. Nah jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini merupakan hal yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena ya gimana ya, kalau misalkan kadang orang-orang udah maksimalis dengan satu proyek, mereka jadi buta dengan hal yang lainnya. Jadi mereka nggak sadar mereka punya double standard gitu kan, standar ganda. Satu sama SEC-nya dia nggak masalah terkait sekuritas bla bla bla, tapi dengan pajaknya sendiri pun dia nggak melakukan hal itu. Terus kalau misalkan kita ngelihat pun ada beberapa yang berargumen bahwa sebenarnya si Michael Saylor sendiri pun dari .com bubble yang sebelumnya dia gagal. Dia sampai sempat merugikan banyak shareholdernya gitu kan. Dia merugikan sebanyak shareholdernya, tapi ada yang ngomong juga dia kalau di Facebook itu sering banget flexing, pamer kekayaan. Dia pamer kekayaannya lewat kayak terbang pakai private jet privat gitu kan. Terus dia bahkan sampai songong di beberapa podcast ngomong kalau Bitcoin itu bisa membuat kalian menghindari pajak gitu kan. Dan ini malah jadi salah satu meme. Coba deh kalau misalkan kalian nonton di sini. Nah, coba saya matiin suaranya biar nggak tabrakan sama mikrofonnya. Nah di sini ada videonya gitu kan. Ada si cewek ini nanya gimana cara kalian menghindari pajak Bitcoin. Nah terus yang lucu sih Michael Saylor malah bilang go F yourself. Misuh lah istilahnya, berkata-kata kasar dengan si pemerintah gitu kan. Ya udah go F yourself karena kita yang megang kunci privatnya, kalian nggak bisa memajak istilahnya apa ya? Nggak bisa naruh pajak untuk Bitcoin yang kita pegang. Jadi kayak dia bener-bener lucunya di depan podcast ini dia ngomong bahwa ya udah pura-pura aja kalian ada kecelakaan terus kalian lupa dengan kunci privatnya, terus udah deh nggak usah bayar pajak. Jadi kayak lucunya di podcast ini dia langsung ngobrolin tentang penghindaran pajak sampai akhirnya ya udah deh dikejar-kejar deh sama Fed dan IRS gitu kan. Jadi sebuah meme sekarang tentang penghindaran pajak karena dia sok-sokan bergaya kayak oh ya udah go F yourself bla bla bla, tapi terus akhirnya ketahuan juga bahwa ternyata selama puluhan tahun terakhir dia kena gugatan tax fraud gitu kan karena belum pernah bayar.
Jadi kurang lebih itu sih guys untuk 3 berita yang paling besar untuk hari ini yang bisa kami bagikan terkait Gotoh untuk masuk ke dunia kripto lewat akuisisinya ke PT Crypto Maxima Coin. Terus terkait misinformasi dari Mt. Gox, apakah benar bakal ngedam dan ada berapa banyak Bitcoin yang masuk, ternyata tidak kan kita tahu. Terus sama berita tentang Michael Saylor yang digugat tax fraud. Tapi itu pun masih proses di kejaksaannya di DC. Jadi kita lihat nanti ke depannya gimana, apakah benar informasi semua yang ada di sini dan gimana lanjutannya terkait Michael Saylor dan Bitcoin community-nya yang benar-benar banyak, yang sayangnya banyak yang memuja dia juga seolah-olah dia tahu segalanya. Kurang lebih itu sih guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga bisa membantu kalian mendapatkan informasi dan wawasan terbaru tentang berita-berita terkini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya silahkan kasih jempol. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.